Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas tentang qashar salat atau memendekkan salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan ini dikhususkan bagi mereka yang dalam perjalanan atau musafir. Orang yang dalam perjalanan, seringkali dia dalam keadaan susah, tidak senyaman ketika dia mukim di rumahnya. Maka dikatakan as-safaru qita'atun minal adab. Perjalanan, safar adalah penggalan dari siksa atau azab. Nah, bagi musafir, dia memiliki beberapa keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, boleh mengqashar salat. Yang kedua, boleh menjamak. Dan insya Allah masalah jamak ini nanti akan kita bahas pada pembahasan yang akan datang. Pengertian salat qashar adalah memendekkan salat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Seperti sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Inilah 3 sholat yang dibolehkan untuk diqashar. Yang awalnya 4 rakaat dipendekkan dan dikerjakan menjadi 2 rakaat. Adapun sholat maghrib dia tetap 3 rakaat, sholat subuh juga tetap 2 rakaat. Adapun dalil disyariatkannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk memendekkan salat. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kalian takut diserang oleh orang-orang kafir. Apakah ini hanya berlaku pada zaman itu ketika umat Islam tertindas atau berlaku kapan saja? Ada hadis dari Ya'la ibnu Umayyah. Qala qultu li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku pernah berkata kepada sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Tidak ada dosa bagi kalian untuk memendekkan salat, qashar salat apabila kalian takut diserang oleh orang-orang kafir. Faqad aminan nas. Saat ini manusia udah aman, gak ada gangguan orang-orang kafir. Faqala ajibtu mimma ajibta minhu. Saya dulu juga merasa heran dengan apa yang kamu heran saat ini. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, maka aku tanyakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Walaupun sudah aman manusia, umat Islam sudah aman dari serangan orang kafir, maka itu adalah sedekah. Memendekkan sholat jadi 2 rakaat itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kalian. Faqbalu sadaqatahu. Maka terimalah sedekah Allah itu. Subhanallah. Sungguh Allah pencipta kita, Rabb kita, yang memelihara kita. Allah maha penyayang, Allah maha pengasih kepada kita. Dalam keadaan capek di perjalanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kepada kita, memberikan sedekah kepada kita dengan meringankan salat yang awalnya kita harus kerjakan 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Salat qashar dilakukan oleh orang yang musafir. Jadi orang yang dalam perjalanan musafir, dia lebih diutamakan, lebih disunnahkan, lebih mulia melakukan salat qashar daripada dia salat sempurna 4 rakaat. Jadi kalau Bapak Ibu perjalanan dari Jakarta ke Jogja misalkan, di jalan mau salat zuhur, maka 2 rakaat zuhur itu lebih utama bagi Bapak Ibu, lebih besar pahalanya karena mengikuti sunnah Nabi dibandingkan salat 4 rakaat. Nah, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh seseorang yang hendak mengqashar salat. Yang pertama, mengetahui tempat yang dituju. Tadi, misalkan orang Jakarta pingin ke Jogja, jelas tujuannya. Tapi kalau orang Jakarta misalkan, dia masih bingung, pokoknya keluar dari Jakarta ke Bekasi lah, entah ke Kerawang atau pingin ke Semarang, nggak jelas. Maka dia sebaiknya tidak qashar. Karena kemungkinan ketika dia keluar Jakarta, masih daerah Bekasi, mungkin jaraknya masih 30-50 misalkan. Dia balik lagi, nah ini sebaiknya tidak diqashar. Tetapkan terlebih dahulu mana tujuan tempat yang menjadi tujuan kita. Kemudian perjalanan panjang, kurang lebih 81 kilo. Kalau kurang dari 81, tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat qashar. Sebagaimana
Abdullah ibnu Umar raqiba ila dzatin nasubi faqasara as-salata fi masirihi dzalika. Ibnu Umar pernah melakukan perjalanan ke satu tempat yang dinamakan dzatin nusub dan Ibnu Umar mengqasar salatnya. Imam Malik mengatakan jarak antara Nusub dan Madinah itu 4 burd, artinya lebih dari 81 kilo. Yang ketiga, tidak bermakmum kepada imam yang menyempurnakan salat. Contoh Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dari Jakarta mau ke Jogja atau dari Balikpapan mau ke Samarinda misalkan. Di tengah jalan berhenti di satu masjid, saat itu sedang dilaksanakan salat zuhur. Yang menjadi imam adalah orang yang mukim. Dia sholat 4 rakaat. Nah, maka kita harus ikut bersama imam 4 rakaat. Jadi qashar itu dilakukan dengan syarat tidak bermakmum kepada orang yang mukim menyempurnakan bilangan sholatnya. Yang keempat, perjalanannya adalah safaru ta'ah, perjalanan dalam ketaatan kepada Allah, atau perjalanan yang tidak mengandung kemaksiatan, perjalanan mubah. Misal, perjalanan untuk bisnis, dagang, perjalanan untuk rekreasi dengan keluarga, boleh. Nggak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau perjalanannya untuk kemaksiatan, ke night club misalkan, bareng-bareng misalkan untuk menyaksikan dangdut misalkan perjalanan 81 kilo untuk yang hal-hal yang maksiat, ini tidak boleh untuk qashar. Ini tidak boleh untuk qashar. Orang mau merampok misalkan walaupun 81 kilo nggak boleh, karena syaratnya perjalanannya bukan untuk kemaksiatan. Yang kelima, menjauhi hal-hal yang dapat menghapus niat qashar. Seperti ragu ya, saya mau qashar atau menyempurnakan ya. Nah, ini tidak boleh. Wa yustaratu lil qasri, dan disyaratkan untuk melaksanakan salat qashar itu niyatuhu fil ihram wat taharruz an munafiha dauma. Syarat untuk melaksanakan salat qashar adalah niat sejak takbiratul ihram dan selalu menjaganya sampai selesai sholat. Kalau di tengah-tengah misalkan, tadi saya sholat, tadi saya niat qashar, tapi kok kayaknya pingin nyempurnakan aja ya, ada keraguan di situ, maka disempurnakan. Yang keenam, niat qashar pada saat takbiratul ihram tadi ya, disyaratkan untuk melaksanakan qashar saat takbiratul ihram dia sudah meniatkan wa ayyan wal qashara ma'al ihram, dan diharuskan bagi mereka yang hendak melaksanakan salat qashar untuk meniatkannya sejak takbiratul ihram. Yang ketujuh, mengetahui hukum bolehnya qashar, lalu kemudian masih berstatus sebagai musafir saat salat, artinya belum balik ke rumahnya. Kalau udah sampai rumah, datang dari perjalanan, udah masuk rumah, ya ini tidak boleh untuk melaksanakan ibadah salat qashar. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.